Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan ini atas kodenya kita bisa berkumpul sesuai dengan yang kita rencanakan, bahkan sudah menjadi rutin di tiap malam Senin diadakan pengkajian tentang ilmu faraid, yaitu ilmu yang membahas atau mengatur tentang tata cara pembagian harta warisan atau yang disebut hukum waris. Sebagaimana telah kami sampaikan pada waktu yang telah lalu bahwa hari ini akan membahas tentang ahli waris, tentang ahli waris. Dan kami sampaikan bahwa jumlah ahli waris adalah 25 orang, terdiri dari laki-laki 15, perempuan 10 orang. Nah, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan siapa saja yang termasuk ke dalam 25 orang tersebut. Silakan tulis. Ahli waris, 1 suami, 2 istri, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 6 cucu perempuan dari anak laki-laki, 7 bapak, 8 ibu, 9 kakek dari bapak, 10 nenek dari bapak, 11 nenek dari ibu, 12 saudara laki-laki seibu sebapak, 13 saudara perempuan seibu sebapak, 14 saudara laki-laki sebapak, 15 saudara perempuan sebapak, 16 saudara laki-laki seibu, 17 saudara perempuan seibu, 18 anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak, terus 19 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 20 paman atau laki-laki dari bapak seibu sebapak, 21 paman atau laki-laki dari bapak sebapak. Udah. 22 anak laki-laki paman dari bapak seibu sebapak. 23 anak laki-laki paman dari bapak sebapak. 24 wala laki-laki dalam kurung mu'tid. 25 wala perempuan, mu'tiqoh. Nah, kita jelaskan satu-satu. 1 suami, ya. Jadi suami, batasan suami itu lain berarti suami yang sudah lama
berumah tangga, termasuk yang baru berumah tangga, umpamanya nikah baru 1 hari, ada meninggal istrinya, suami jadi ahli waris itu. Saja bari ukur sapoe gitu. Ya. Jadi batasan nanti lain kulilana, tapi usahna suami jadi suami, jadi hal jadi ahli waris gitu. Jadi batasan nanti meren geusna di rapalan, nah sah jadi suami gitu. Nah, berarti saja bari ukur sesaat, kakak di rapalan, berarti mau tuh istrinya teh, lalakina jadi suami jadi ahli waris gitu. Terus kedua istri. Nah istri juga sama batasanana sudah nikah, sudah sah nikah setelah akad nikah. Ternyata itu kita olehnya, dia tadi didengarkan kita mah. Nah, jadi istri, batasan istri selaku ahli waris daripada suami adalah istri yang sah, yang telah dinikahi, yang sedang dinikahi. Jadi walaupun cuma baru 1 saat, kalau memang sudah sah menjadi istri, berarti istri tersebut sebagai ahli waris daripada suami. Nah terus bagaimana tentang istri yang istrinya lebih daripada 1? Nah yang tua ada yang muda sama, haknya sama, katanya. Umpamanya ada suami yang punya istri 2, yang 1 sudah lama 40 tahun berumah tangga umpamanya, yang 1 baru 1 hari, sama aja gitu, yang 1 hari ataupun dari yang sudah lama haknya sama. Nah, adapun hak istri itu satu bagian, maksudnya umpamanya istri dapat 1/8. Kalau istrinya cuma 1, berarti ukur 1 orang. Tapi kalau istrinya 2, 1/8 bagi 2, gitu. Istrinya 3 orang, 1/8 bagi 3. Gitu, ya. Jadi bukan masing-masing 1/8, tapi 1/8 bagi istri berapa orang istrinya. Gitu. Terus 3 anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ya jelas itu pada paham lah anak laki-laki. 4 anak perempuan. Nah, yang perlu diperhatikan teh, yang nggak usah anak laki atau anak perempuan yang sahnya. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan di luar nikah itu tidak berhak jadi ahli waris. Ya. Jadi yang berhak ahli waris adalah anak laki atau perempuan yang sah. Anak yang di luar pernikahan itu tidak termasuk ahli waris. Terus 5, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, pahamnya? Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki berarti bapak cucu itu teh laki-laki gitu nya. Bapakna nu jadi tanda teh. Terus 6, cucu perempuan dari anak laki-laki, sama ya gitu. Maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti di anak perempuan mah terjadi hak waris. Jadi cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Ya. Jadi yang di sini cucu adalah cucu dari anak laki-laki. Dan maksud cucu di sini adalah orang tuanya dari cucu itu, bapak dari cucu tersebut sudah meninggal. Gitu, ya. Jadi masih ada masih terhalang oleh bapaknya. Paham teh? Jadi maksud cucu laki-laki dari anak laki teh yang ayah cucu tersebut sudah meninggal. Gitu, paham? Nah, jadi kalau ayahnya masih ada, belum termasuk ahli waris, masih terhalang oleh ayahnya. Gitu. Sudah meninggal ayahnya.
Begitu juga cucu perempuan. Jadi ayahnya sudah meninggal. Berarti di sini cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Terus 7, bapak. Paham bapaknya? Berarti bapak asli, bukan bapak angkat, bukan bapak tiri. Jadi bapak asli. Begitu juga ibu. Ibu asli, bukan ibu tiri, bukan ibu angkat. 9, kakek dari bapak. Nah, kakek dari bapak. Berarti kakek, bapaknya kakek, kakek bapaknya bapak berarti. Nah, adapun kakek dari nenek, kakek dari ibu tidak termasuk ahli waris, tidak termasuk ahli waris. Kakek dari ibu mah, berarti kakek mah cuman dari bapak. Kakek dari bapak ahli waris. 10, nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Ya. 11, nenek dari ibu. Berarti nenek mah dari bapak walaupun dari ibu termasuk ahli waris. Nah, kalau kakek mah cuman dari bapak, kalau nenek mah dari ibu dari bapak sebagai ahli waris termasuk. Terus 12, saudara laki-laki seibu sebapak. Paham ya banyak? Saudara laki-laki seibu sebapak. Lancet atau adik gitu. 13, saudara perempuan seibu sebapak sama itu adik atau lancik sama. 14, saudara laki-laki sebapak. Berarti saudara laki-laki hanya sebapak. Berarti pisah ibu, berarti lain ibu. Satu bapak, lain ibu. 15, saudara perempuan sebapak sama saudara perempuan anak. Nah, berarti hanya sebapak, tidak satu ibu. 16, saudara laki-laki seibu. Berarti seibu tidak sebapak. Dan termasuk ahli waris. 17, saudara perempuan seibu. Nah, sama, berarti hanya seibu, bukan tidak bapak misah. Bisa bapak, satu ibu, bisa bapak. 18, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Jadi namanya anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Alonya. Alo atau suan istilahnya alo. Alo berarti alo laki-laki. Yang seibu sebapak, yang termasuk ahli waris. 19, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, 19, saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, berarti dia ciri berarti anak perempuan dari saudara laki-laki termasuk. Ya, dia anak perempuan dari saudara laki-laki tidak termasuk ahli waris. Alo awewe mah termasuk ahli waris. Gitu. Nah, Alisa alo lalaki. Alo lalaki. Terus alo dari saudara laki-laki ataupun perempuan seibu itu tidak termasuk. Ya. Jadi anak dari saudara seibu tidak termasuk ahli waris. Ya. Ya. Anak dari saudara seibu saja tidak termasuk ahli waris. Seperti aja di dia. Terus 20, paman, maksud paman di data kan bahasa Indonesia mah paman teh artinya kakana bapak atau adik gitu kan, kakak atau adik. Kan adik juga ai Sunda mah lamun kata wa, tapi da ai nasional ai secara
nasional mah paman, bukan uang ke paman katanya. Ini maksud paman dia teh paman atau ua laki-laki, ua laki-laki. Pada orang mah lamun ka lanceuk bapak mah, lamun ka lalaki ua laki-laki, ka ua perempuan gitu. Jadi ke Indonesia mah paman teh unggul gitu. Jadi nu maksud tulisan paman itu yang dimaksudnya teh paman artinya dulur bapak. Itu lanjut atau adik gitu. Ya. Tadi dia berarti paman unggul, adapun bibi termasuk gitu ya. Bibi termasuk ua awewe, ua perempuan tidak termasuk ahli waris. Nah. Tapi paman dari ibu tidak termasuk ahli waris. Ya teman-teman, nyata paman dari bapak ahli waris. Boh sa ibu sa bapak, boh sa bapak wungkul, eta termasuk ahli waris. 22 anak laki-laki paman sebapa dari bapak, seibu sebapak. Maksudnya anak paman berarti nam kapi sabaraina lah, maksudnya nama sabaraina atau bahasa sepupunya. Sepupu berarti saudara sepupu anu lalaki. Nah, awe mah teu. Saudara sepupu perempuan berarti ya. Saudara sepupu perempuan dari bapak, dari ibu mah teu. Nah, balik lagi saudara anak laki-laki paman dari bapak, seibu sebapak artinya saudara sepupu yang laki-laki itu pun dari bapak, bukan dari ibu. Berarti dari ibu tidak termasuk ahli waris. 23 anak laki-laki paman dari bapak sebapak masuk kitanya biarkannya beda. Saya sebapak ngumpul. Jadi anak paman laki-laki itu saudara sepupu yang laki-laki dari bapak yang hanya sebapak saja gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya mata clear lah namanya. Mata kudu di tengah bisa yang dia maju langsung ke cara sekali mah. Jadi ku cara dipelajari dipelajari, direnungkan, nah baru bisa mengerti. Ya, ilmu nah, renungkan, gitu tadi. Jadi lamun baca gitu ya asal pabeuli udah teu pabeuli namang geus paham teu pabeuli teh da. Nganu pabeuli teh kulantaran can apa teh. 24 wala laki-laki atau mu'tik ini pakai kecurak orang mu'tik maka angin itu artinya wala teh orang yang memerdekakan dari perbudakan. Wala teh orang yang memerdekakan dari perbudakan. Itu ayat 2 nyata bisa lalaki bisa awe yang memerdekakan. Lamun memerdekakan lalaki berarti walana lalaki. Lamun memerdekakan awe berarti walana perempuan. Mu'tik atau mu'tiko. Nah, ayeuna kan perbudakan dihapus, tidak ada perbudakan berarti tidak ada sekarang wala nggak ada gitu. Karena perbudakan sudah dihapus. Nah, maksudnya kieu wala teh. Contohnya si A jadi abid contohnya. Nah, ku si B dimerdekakeun si A teh. Ku cara tebus, barang gitu kan. Tebus mentah 100 juta tebus aku si B teh. Nah, keluar tina perbudakan teh. Jadi budak deui, teu jadi abid deui. Bebas jadi orang merdeka. Tah. Ternyata orang abid eta teh gede mirip contohna nepika boga harta contohna gitu teh. Tah di mana meninggal teh eta si abid eta nu urut abid teh ya. Tah anu ngamerdekakeun teh punya hak waris. Di mana teh? Gitu, punya hak waris teh teh. Gitu. Pahamnya? Nah itu.
ya hafalkan, mereka hafalnya, yang kudu hafal. Nah terus ya perlu dipahami deh, antara suami dan istri ada yang menyimpan pada nomor 22 dan 23, ya bisa disimpan gitu, disimpan di nomor 22 23 itu sama saja sebetulnya, sama saja. Jadi kalau suami dan istri 22 dan 23 berarti nomor satunya anak laki-laki berarti, ya itu. Jadi dia sengaja dicantumkan suami nomor 1, istri nomor 2. Nah gitu. Tapi ayah oge anu nyantumkan suami itu nomor 22, istri 23 gitu. Sama gitu berarti maju anak laki nomor 1, anak laki-laki berarti gitu. Paham? Nah, terus adapun dari anak laki-laki sampai terakhir jangan dirubah posisi urutanana, ya. Nu bisa berubah teh antara suami dan istri bisa jadi nomor 22 dan 23 gitu. Tapi dari anak laki-laki sampai terakhir tidak boleh dirubah posisinya. Itu untuk memudahkan, terutama memudahkan belajar. Yang ngapalkeun teh kudu jelas, kudu berurutan. Di dia mah orang pegang ya 1 suami, 2 istri, 3 anak laki-laki yang seterusnya gitu. Urutan memang harus gitu ya Pak? Memang kedah sesuai suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Seumpama dibalik gitu, posisinya gitu tim nomor 4 jantung 5, jantung 5. Karena jadi kali itu nanti, kali itu jadi membingungkan gitu, bisa membingungkan gitu. Sesuai urutan yang sebenarnya paling dominan katanya. Ya. Paling dominan. Nah, jadi istilah nama yang paling dekat pun paling berhak gitu. Nah, jadi kira maksudnya nantinya begini. Nanti ada pelajaran tentang hijab dan mahjub. Nah, itu yang bahasa kalinya. Berarti jalan salah memposisikan jadi salah ngehijab gitu. Salah hijab. Nukulun terhijab gitu ngehijab bisa jadi gitu. Salah posisi. Jadi contoh harusnya nomor 22 dan 23 contohnya. Ya dibalikin 23 diharapkan di luhur. Ini terbalik kudu nama nomor 22 menghijab 23, itu kurang terbalik ada 23 menghijab 22. Nah gitu ya. Antara oleh dibalik. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan para yang akan datang insya Allah kita sampaikan membahas tentang sebab-sebab tidak mendapat pusaka, sebab-sebab terhapusnya hak waris ya untuk ke depan ya. Jadi sebab-sebab tidak mendapat atau sebab-sebab yang menghapus tentang hak waris. Nah, ini beberapa itu ya. Sekali lagi untuk kesempatan hari ini kita cukup sekian, dan marilah kita berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.